Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga kita menjadi satu insan daripada insan-insan yang mendapatkan syafaat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Kita membaca kitab Nasaihul Ibad. Kali ini kita masuk kepada maqalah yang ke-17. Al-maqalah as-sabi'ah asyarata. Makalah yang ke-17. Kila dikatakan, as'adun nas man lahu qalbun alim wa badanun sabir wa qana'atu bima fil yad. Bahwa yang kita bahas hari ini kaum muslimin rahimakumullah, 3 faktor indikasi orang yang paling bahagia. Maka ketika kita mengkaji yang 3 ini nanti, inilah indikator, inilah ciri-ciri orang yang memiliki yang 3 ini, maka dia adalah orang yang paling bahagia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang pertama, orang yang bahagia itu di dalam kitab ini adalah as'adun nas man lahu qalbun alim bi anna Allah ta'ala ma'ahu fi ayyi maudi. Orang yang memiliki hati yang alim. Hati yang alim ini maksudnya adalah bahwa menyadari Allah subhanahu wa ta'ala besertanya dimanapun dia berada. Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu beserta orang-orang yang dicintainya. Maka ketika orang yang memiliki hati yang alim, maka dia merasa dimanapun dia berada, dia tetap bersama Allah. Dia tetap bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang menginginkan kebahagiaan, tapi dia merasa hampa dengan hatinya karena tidak menghadirkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hatinya. Orang yang mampu menghadirkan Allah di dalam hatinya, maka dia akan selalu bahagia dan Allah berikan dia kebahagiaan yang sangat tinggi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kita harus menyadari, maka kita harus berlatih dimanapun kita berada, seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala mengingat kita. Ayo kita berlatih menjadi hati orang yang alim, hati kita yang sadar dimanapun kita berada, Allah tetap menyaksikan perbuatan kita. Ayo kita sadari sama-sama, dimanapun kita berada, Allah tetap mendengar ucapan yang kita ucapkan. Dimanapun kita berada, Allah tetap melihat apapun yang kita saksikan. Dimanapun kita berada, Allah maha melihat apa yang dilakukan oleh tangan kita. Dimanapun kita berada, Allah tetap melihat kemana kaki kita akan melangkah. Hari ini kesadaran ini tipis kaum muslimin. Kesadaran ini tipis, seolah-olah Allah tidak melihat perbuatan tangannya sehingga dia korupsi. Allah tidak bisa, seolah-olah Allah tidak bisa melihat langkah gerak-gerak kakinya sehingga kakinya lebih banyak kepada yang maksiat. Maka orang yang bahagia itu adalah hatinya yang selalu merasa Allah beserta dirinya, Allah mempersamainya. Lalu yang kedua, indikator orang yang bahagia itu adalah wabadanun sabir. Wabadanun sabir. Wabadanun sabir ini adalah badan yang sabar. Apa arti badan yang sabar itu rahimakumullah? Yang dimaksud adalah orang yang sabar dalam menunaikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan sabar dengan musibah yang Allah berikan. Banyak orang yang sabar ketika melakukan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sabar untuk tidak melakukan maksiat. Dia sabar untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sabar melakukan puasa.
tapi perkara dia ditimpa oleh musibah, oh dia sudah tidak sabar lagi. Kesabarannya tidak sama ketika melakukan salat dan ketika mendapat maksiat. Kesabarannya tidak sama antara kesabaran puasa dengan kesabaran menghadapi ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, semestinya sama. Sabar ketika beribadah kepada Allah dan sabar ketika mendapat ujian dan musibah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar kita ketika taat kepada Allah dan sabar ketika menahan maksiat dan mendapat bala dan ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua. Lalu apa yang ketiga? Indikator orang yang bahagia itu adalah ini yang agak berat sedikit bagi orang-orang yang terlalu cintanya kepada dunia. Apa dia? Wal qani. Wal qani. Wa qalbul qani atau wal qanaah, orang yang qanaah. Qanaah, ridho dengan apa yang ada di tangannya, berarti merasa puas menerima pemberian daripada Allah, menerima pemberian yang Allah tetapkan hari itu kepadanya, menerima tentang rezeki yang Allah berikan hari itu kepadanya, ridho dia kepada Allah, qanaah, merasa cukup. Ada orang kemudian dalam kehidupan kemana-mana seperti kucing, kesini ngeong, kesan dia ngeong. Artinya apa, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah? Allah sudah memberikan banyak rezeki kepadanya, tapi dia hanya menganggap rezeki itu hanya angka-angka duit saja. Dia tidak menyadari bahwa dia bisa melihat hari ini berkah basarnya Allah, dia bisa mendengar hari ini berkat samanya Allah, dia bisa merasa hari ini berkat zuknya Allah, dia merasa dan bisa berjalan hari ini berkat kudrat yang Allah pinjamkan kepada dirinya. Berapa banyak orang hari ini yang mengatakan bahwa rezeki itu hanya duit dan angka-angka yang ada di dompetnya, tapi banyak orang tidak sadar bahwa semua penglihatannya, semua penciumannya, semua perasaan lidahnya, semua pendengarannya, kudrat dan langkahnya, bahkan dia tidak menyadari bahwasanya itu rezeki yang paling berharga daripada uang yang hanya dianggapnya sebagai rezeki. Kaum muslimin rahimakumullah, janganlah mengeluh kemana-mana. Kalau kita orang yang beriman, jangan suka mengeluh. Hari ini banyak orang yang sholat 5 waktu, tapi mengeluhnya luar biasa. Tak boleh. Kaum muslimin rahimakumullah, semoga Allah kuatkan kita. Allah jadikan kita sebagai orang yang qanaah, Allah jadikan kita sebagai orang yang sabar, dan Allah jadikan kita sebagai orang yang selalu istiqamah, berhati alim di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.